kita saat ini berada di lereng gunung apa Pak? Gunung Anjasmara. Saat ini kita berada di lereng Gunung Anjasmara yang terkenal wingit dan angker Pak ya. Iya. Gunung Anjasmara sendiri itu membentang sangat luas sekali Pak. Hampir kemudian ada bagian-bagian area yang tidak terjamah manusia. Dan ini membatasi 3 daerah atau 5 daerah Pak ya? 5 daerah. 5 daerah Pak ya? Apa Ya, saja Pak? antara Mojokerto, Jombang, Kediri, Pasuruan, Malang. Nah, 5 daerah di Kabupaten di Kabupaten Kediri, Malang, Pasuruan, Mojokerto dan Jombang. Artinya ini adalah pusat peradaban kuno Hindu-Buddha ya, Kerajaan Kediri, Majapahit, Kerajaan Singosari dan Kerajaan Empu Sindok atau Medang. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali Pak ya. Nah, ini ada banyak hal aneh Pak di lingkungan ini Pak. Selain pohon-pohonnya yang sangat besar, ini ada sesuatu yang aneh Pak di sini ya. Ya, banyak. Kemudian ini dulu jejak bekas perkampungan kuno Majapahit Pak ya. Nah, teman-teman di sini jadi banyak sekali warga tinggalannya berupa fragmen batu bata kuno, tembikar, keramik Tiongkok, uang kepeng, ini banyak di area ini. Itulah area yang sangat luas. Sekitar berapa hektar Pak? Kita ada sekitar 5 hektar lebih. 5 hektar lebih ya Pak ya. Lalu Pak, konon katanya Pak, di area yang sangat misteri tersebut ada semacam cungkup kecil yang dibuat oleh warga yang konon katanya ada semacam pertapa yang masih hidup Pak ya. Ya, mungkin kita bisa diantarkan Pak Pai ke lokasi. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman di lokasi ini sudah terkenal sebagai kantor pemukiman atau perkampungan kuno Kerajaan Majapahit Pak ya. Banyak jalan-jalan yang tertera di mana-mana. Warga itu bahkan ketika mencangkul itu menemukan satu gentong uang kepeng Tiongkok Pak ya. Ada juga Pak ya yang menemukan emas itu Pak. Uang kepeng Pak ya. Uang kepeng. Tentang orang-orang Kalang ini banyak oleh antropolog luar negeri ya, baik itu dalam catatan Belanda maupun catatan-catatan antropolog Jepang, misalnya apa nama Matsuo Nakamura ini juga menulis tentang orang-orang Kalang yang ada di Jawa. Pak, kalau kita lihat Pak, loh Pak, masih ada pertapa Pak. Iya, masyarakat mengenalnya pertapa. Iya, pertama. Ternyata tidak sengaja dan tidak nyana-nyana Pak ya. Kita bertemu sosok pertapa. Kemungkinan sangat erat dengan hubungannya peradaban, sisa-sisa peradaban Majapahit masa lalu Pak. Iya, Coba mungkin Pak Pai bisa mengantarkan kita ya, untuk menemui pertapa tersebut Pak. Enggak perlu dekat ya, enggak jauh. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Jadi teman-teman, di sini kita menyaksikan ada semacam jejak pertapaan ya. Pertapaan pada masa kuno ini merupakan sesuatu yang lumrah karena ada semacam pandangan hidup untuk mencurnakan hidup yang dikenal dengan 4 catur asrama ya, Brahmacara, Grahasta, Wanaprastha dan Sunyasa. Wanaprastha dan Sunyasa inilah yang dikenal dengan tahapan bertapa. Mari kita Pak, pelan-pelan Pak ya, Pak Pai. Tak bahaya Pak. Jadi teman-teman, sosoknya sangat misterius juga. Jadi mungkin saking lamanya bertapa tuh jadi sampai mengering. Gosok. Mungkin bisa mengejar, tapi kita dengan apa namanya sebuah etika gitu ya, ya memang sosok pertapa di sini apakah memang pertapa era kerajaan Majapahit atau orang yang sedang melakukan lelaku kita juga tidak tahu ya, tapi adalah fakta yang didengar oleh masyarakat di dalam hutan lereng Gunung Anjasmara ini ada fenomena saat ini yang masih berlangsung sosok pertapa. Kalau memang kita melihat catatan Tomo Pires ya, ketika datang ke Jawa awal abad ke-16 itu mencatat dalam catatannya di gunung-gunung di Jawa masih ada 100.000 pertapa dan sebagian Pak perempuan, sebagian perempuan karena diceritakan Tom Pires itu ketika dalam apa namanya sendi-sendi kehidupan agama Hindu-Buddha, ketika suaminya meninggal seharusnya para istri itu harus terjun ke dalam kobaran api
perempuan ini sebenarnya juga namanya kili atau biksuni atau tapi, yaitu pertapa perempuan, Pak. Dan ini jumlahnya juga sekitar hampir 100.000 katanya atau lebih, Pak. Dan dia bersetia kepada suaminya, tidak mau menikah lagi lah, dan menjadi pertapa sampai mangkat atau muksa. Luar biasa. Jadi teman-teman, bahkan pada masa kuno pensiunan pejabat tinggi kerajaan Majapahit untuk menyempurnakan catur asrama guna menggapai muksa itu juga mendapat pertapa yang sangat keras, Pak. Situs ini dan pertapa ini ternyata masih diuri-uri warga gitu ya, artinya masih dikunjungi para warga, Pak. Masih sakral. Apakah pertapa ini sebenarnya hidup atau mati, Pak? Masih hidup. Atau mungkin seperti Sunan Kalijogo sadar sampai kemudian digedruk tangannya oleh Sunan Bonang 7 kali belum sadar, sampai dibacakan ayat kursi, dibacakan ayat-ayat, baru kemudian selang beberapa jam kemudian baru tersadar, saking kusuk, saking semedinya tingkat tinggi, Pak, sehingga seakan-akan antara hidup dan mati, antara mati dan hidup, Pak. Nah, gimana itu? Coba kita mendekat, Pak. Teman-teman mungkin jangan terlalu ramai kondisinya pertapaan ternyata masih dikunjungi warga. Jadi kemudian di sini adalah masih situs religi, Pak. Masih situs yang sakral yang memang ini dipamalikan di area ini. Itu konon katanya itu, Pak, saya juga ada hewan-hewan yang masuk sini terus hilang. Gimana ceritanya itu, Pak? Ya, gimana kita Kalau ada perburuan jadi teman-teman, warga biasanya kalau berburu hewan di hutan ini membawa anjing pemburu, dan anjing pemburu itu sangat rasional kalau mendapatkan hewan buruan dan penciumannya yang tajam. Namun ketika hewan seperti jalan atau ikan masuk ke area ini, langsung anjing-anjing kehilangan jejak, Pak. Langsung hewan-hewan itu hilang. Ini sesuatu yang sangat unik di tengah-tengah masyarakat kita, Pak. Nah, selain itu di area ini juga dikeramatkan oleh warga. Buktinya ini, Pak, ya, ada perjumpaan, awan atau gore atau juga koin-koin, Pak. ya, Koin-koin juga banyak ya, sebagai sebuah kepercayaan persajian yang sangat kuno. Jadi teman-teman, persajian ini sebenarnya menyeruak jauh sebelum masuk dan berkembangnya agama Hindu di Nusantara. Itu masa Kapitayan atau Kapitan atau Neolitik, Megalitik. Itu masyarakat Jawa itu sudah mengenal persajian, karena masyarakat ini hidup seiring dengan persajian, Pak, agriculture. Karena memang Nusantara ini terkenal tanahnya sangat subur, apa saja bisa ditanam, Pak. Maka para penjaga itu mengatakan tongkat dan kayu bisa jadi tanaman, Pak, ya, bukan lautan tapi kolam susu. Ini sebuah anugerah yang patut dihargai, dan cara leluhur kita untuk menghargai alam tersebut juga mempersajikan bunga wangi, Pak, ya, sebagai sebuah kedamaian, rahayu, keharuman, ya, keharuman. Ya, artinya itu adalah sebuah kebahagiaan surgawi, termasuk rasa syukur tentang melimpahnya hasil pertanian, Pak, ya. Yang menandakan unsur pemujaan dari arah timur ke barat, Pak, ya. Jadi makam Islam pada masa umumnya itu kan dari selatan ke utara, tapi di sini kita mendapati sebuah orientasi antara timur dan barat, sehingga diduga di sini adalah makam kuno, Pak, atau disebut makam Ukala atau Rakala. Jadi luar biasa sekali, dan kita mendapati di tengah masyarakat kita ada semacam fenomena pertapaan seperti ini. Nah, memang pertapaan pada masa kerajaan Majapahit dalam hal yang lumrah atau umum, karena tujuan dari kehidupan agar terbebas dari rantai reinkarnasi, Pak. Ya, rantai reinkarnasi itu teman-teman ya, kalau tidak tahu, percaya sebagai kelahiran kembali. Jadi hidup itu kemudian kalau berbuat dosa di kehidupan selanjutnya akan menjadi makhluk yang hina atau manusia yang terlunta-lunta nestapa, Pak, ya. Nah, ini akan menjadi hewan-hewan yang sangat mudah mengenal, Pak, ya. Nah, karena kehidupan sebelumnya itu melakukan kekejian, dosa-dosa serta kerusakan. Namun ketika kehidupan sebelum
muksa. Jadi definisi muksa pada masa kuno sebenarnya dipercaya begini, Tuhan yang Maha Kuasa itu disebut Brahman. Percikannya itu menjadi ruh atau nyawa manusia yang disebut Atma. Tapi kalau nyawa ini yang masuk ke dalam raga manusia yang berbuat dosa, maka dia kembali dalam manusia. Tapi dalam kehidupan sebelumnya kalau berbuat kebajikan, bertapa, mengamalkan seluruh hartanya untuk orang-orang miskin, orang-orang suci yang terbebas dari dosa dan dosa, maka nyawa atau Atma itu kembali kepada nempel dengan Tuhannya atau Brahman. Sebuah kebahagiaan sejati di surga yang kemudian disampaikan kita jauh-jauh ke pengalaman kita yang diantarkan Bapak Ibu. Terima kasih waktu dan kesempatannya telah kita menunjukkan situs-situs bersejarah Pak ya, yang kemudian kita sebagai generasi sehingga bisa mengingat kembali prestasi masa lalu leluhur kita, terutama kerajaan Majapahit bisa menyatukan Nusantara, bisa menghindari pertikaian dan adu domba Pak ya gitu ya, bisa hidup rukun yang penting dan gotong royong, itu merupakan mahkota dari masyarakat Nusantara Pak ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya.